Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di sini aku mau share tentang kejang pada neonatus, berhubung aku lagi di stase anak sekarang. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejang pada neonatus ini mulai dari pembahasan definisi sampai ke tata laksana pemberian obat dan sampai dipulangkannya kriteria seperti apa. Langsung aja. Definisi kejang itu adalah depolarisasi berlebih sel-sel neuron otak yang mengakibatkan perubahan yang bersifat paroksismal fungsi neuron, seperti perilaku, fungsi motorik, dan otonom dengan atau tanpa perubahan. Nah, untuk jenis kejang sendiri berdasarkan gambaran EEG, yaitu ada kejang epileptik dan non-epileptik. Kalau kejang epileptik itu berasal dari saraf kortikal dan berkaitan dengan perubahan EEG. Sedangkan kejang non-epileptik itu berawal dari subkortikal dan biasanya tidak terdapat kelainan pada EEG-nya. Nah, apa sih definisi dari kejang pada neonatus atau neonatal seizure? Kejang pada neonatus secara klinis adalah perubahan paroksismal dari fungsi neurologik, misalnya perilaku, sensorik, motorik, dan fungsi otonom sistem saraf yang terjadi pada bayi berumur sampai dengan 28 hari. Ya kan itu masa neonatal. Nah, kejang sendiri darurat ya. Bukan hanya pada neonatal sendiri sebetulnya. Dan mengakibatkan hipoksia atau dapat mengakibatkan sequel di kemudian hari. Ya, kejang pada anak dan dewasa aja merupakan darurat, ya apalagi pada neonatus yang dimana fungsi di korteks itu belum. Next. Nah, untuk epidemiologinya di Amerika sendiri berkisar antara 0,8 sampai 1,2 setiap 1.000 bayi lahir hidup setiap tahunnya. Nah, untuk di RSCM sendiri, Jakarta didapatkan angka sebesar 0,7%. Nah, untuk insiden kejang pada neonatus dibedakan berat badan lahir, yaitu 57,5 per 1.000 bayi dengan berat badan lahir, kurang dari 1.500, 4,4 pada bayi dengan bayi lahir, yaitu 1.500 sampai 2.499, 2,8 pada bayi dengan berat lahir itu 2.500 sampai 3.999 gram, serta 2,0 pada bayi lahir lebih dari 4.000 gram. Nah, kita bisa simpulkan di sini menurut berat badan lahir insidennya lebih tinggi dengan berat lahir rendah. Ya. Untuk sumber pustaka lain menyebutkan 1-5% bayi pada bulan pertama mengalami kejang. Insiden meningkat pada bayi kurang bulan sebesar 57,5 sampai 132 dibanding dengan bayi cukup bulan, yaitu sebesar 0,7 sampai 2,7 setiap 1.000 kelahiran. Nah, untuk penyebab tersering yaitu kelompok hipoksik, iskemik, encephalopathy. Ini berhubungan dengan asfiksia dan trauma lahir nantinya. Akan dijelaskan di etiologi. Untuk etiologi kejang yang tersering dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama ada encephalopathy, iskemik, hipoksik, ini yang paling sering, itu sekitar 60-65%, terjadi dalam 24 jam pertama. Kejang mungkin sulit dikendalikan secara farmakologis. Nah, ini biasanya didahului atau efek neurologis lebih lanjut dari iskemik ya. Dari asfiksia dan trauma lahir. Kayak gitu. Dan untuk perdarahan intrakranial juga sama, mulai dari perdarahan subarachnoid, perdarahan subdural, perdarahan intraventrikular, di mana nantinya akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial pada neonatus. Tandanya apa? Anaknya rewel, ubun-ubunnya membonjol. Kenapa membonjol? Karena ya penutupan pada visura-visura di
kerangka otak itu, kranial itu akan menutup pada 6 bulan lah ya, kurang lebih 6 bulan sampai 18 bulan itu proses menutupnya. Sedangkan ini neonatus gitu kan, ditambah ada peningkatan intrakranial, itu akan membonjol ubun-ubunnya. Kayak gitu. Dan untuk perdarahan subdural di sini dia ada penekanan batang otak di mana nanti akan manifestasinya ke pernapasan gitu ya. Terus perdarahan intraventrikular untuk kejangnya bersifat vokal, bisa multivokal atau umum, tapi seringnya vokal ya. Kenapa vokal? Pada kejang peritonitis ini bentuknya vokal karena ya terfokus hanya pada bagian otak tertentu gitu, nggak seluruhnya, nggak kedua hemisfer, karena pada bayi ini korteksnya aja belum berkembang atau belum berfungsi secara maksimal, seperti itu. Pada neonatus, apa sih bagian otak yang berfungsi? Yaitu pada bagian tengah, ya, atau bagian diencephalon, kayak sistem limbik, dan juga batang otak yang nyatu dengan batang otak, kayak gitu, batang otak dan medula spinalis, kayak gitu. Dan itu akan berefek pada manifestasi klinisnya. Nanti akan dijelaskan pada tipe kejang, pada klasifikasi kejang. Untuk metabolik nih, etiologi yang ketiga itu ada hipoglikemi. Bayi dengan kadar gula darah kurang dari 45 mg per desiliter. Nah, kenapa pada bayi hipoglikemi? Ini biasanya pada keadaan apa aja sih yang menyebabkan bayi yang baru lahir itu hipoglikemi? Biasanya pada bayi pada neonatus yang ibunya itu mengalami DM sebelumnya, DM gestasional. Kok bisa? GM kan hiperglikemi. Ya, memang pada waktu bayi dikandung itu dengan ibu hiperglikemi, otomatis peningkatan unit glukosa kan pada ibunya. Nah, karena dia terhubung lewat plasenta darah, ya isi anaknya juga sama, hiperglikemi juga. Tetapi pada trimester kedua terbentuklah pankreas itu. Nah, karena hiperglikemi, pankreas ini baru terbentuk pada trimester 2 dan akan berdampak lah pada si pankreasnya. Ya, terganggu lah rusak lah itu si pankreasnya kan. Maka dia akan terjadi malah penurunan ya, defisiensi insulinnya. Karena yang rusak pada pankreasnya itu sel betanya. Kayak gitu. Nanti akan DM tipe 1 nanti. Kayak gitu. Terjadi hipoglikemi pas dia baru lahir itu. Ada hipokalsemi atau hipomagnesia. Ini selalu nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa hipokalsemi aja, nggak bisa hipomagnesia aja. Ini yang saling berhubungan. Untuk untuk patofisiologinya masih belum jelas. Sering pada BLR ya, hipokalsemi ini definisikan sebagai kadar kalsium kurang dari 7,5. Ya. Nah, untuk hiponatremi dan hipernatremi, ini sindrom, di antaranya sindrom of inappropriate antidiuretic hormone, yaitu SIAD, atau sindrom Bartter, atau hidrasi berat dapat menyebabkan kejang. Kenapa hidrasi berat dapat menyebabkan kejang? Karena cairan itu kan ada elektrolit ya, mengandung elektrolit seperti natrium, ya kan, natrium, kalium, dan lain-lain. Kalau dia dehidrasi, ya berarti cairan kurang kan, apalagi untuk menuju otaknya, jadinya dia dehidrasi dan menyebabkan kejang. Karena si elektrolit itu, seperti natrium, kalium, merupakan sebagai kayak untuk si impuls sarafnya itu juga kayak untuk kontraksi lebih tepatnya. Ada apa namanya, natrium, kalium, ATPase. Nah, pernah dengar kan? Nah, terjadi depolarisasi, masuk natrium, terjadi repolarisasi, keluarnya kalium, kayak gitu. Itu untuk kontraksi. Bayangin kalau dehidrasi ya nggak susah dong kontraksinya, jadinya terjadi depolarisasi secara berlebihan. Itu nyebabin kejang. Nah, untuk etiologi lainnya, ini yang sering lagi, ada infeksi. Ada akut, ada kronik. Kalau akut seperti bisa virus, bisa bakteri ya. Pada SSP-nya ada sepsis, bisa meningitis. Bakteri yang ditemukan yang sering apa?
yaitu grup beta Streptococcus, E. coli, Listeria, dan lain-lain. Infeksi kronik, seperti apa contohnya? Yaitu infeksi intrauterin yang langsung lama. Ada toxo, ada rubella, sitomegaloid, sering nih, hipersiplex, rubella, torch, ya. Treponema pallidum juga dapat menyebabkan kejang. Untuk etiologi Kernicterus encephalopathy bilirubin, ini terdapat deposit berlebih nih, bilirubin indireknya di otak, sehingga menyebabkan kerusakan otak, terutama pada bayi cukup bulan ya, lebih 20 mg. Pada bayi yang prematur, kadar 10 mg aja udah mengancam, seperti itu. Gejala minumnya kurang, gejala tonik, sunstring, iris mata, dan hypertonic extensor. Untuk kejang yang berhubungan dengan obat, ya bisa pengaruh pemberian obat kayak drug withdrawal dan intoksikasi anestesi lokal yang dapat menyebabkan kejang. Untuk etiologi lain yang jarang terjadi dapat digolongkan sebagai berikut. Ada gangguan perkembangan otak, kayak penyebab tersering ditemukan adalah dysgenesis cortex cerebri yang saya sudah jelaskan, belum sempurna pembentukannya, dapat disertai dengan keadaan dysmorphi, hidrocephalus, dan microcephalus. Untuk kelainan diturunkan seperti gangguan metabolisme asam amino dan ketergantungan dalam kekurangan piridoksin, di mana piridoksin ini dia akan menghasilkan GABA. GABA akan berfungsi untuk neurotransmitter seperti itu. Jadi neurotransmitter terganggu, ya impuls untuk transmisi saraf terganggu, terjadi kejang. Itu bisa. Untuk penyebab idiopatik ini penyebabnya tidak diketahui ya. Kejang neonatal pada familial jinak ini tersering. Jadi kejang kita nggak tahu sebabnya apa kayak gitu kan. Biasanya pada awal-awal minggu nih. Dan juga kejang pada hari kelima. Seperti itu. Next. Untuk patofisiologinya sedikit digambarkan tadi di awal. Nah, untuk mekanisme dasar terjadinya kejang akibat loncatan muatan listrik yang berlebihan, desinkron pada otak atau depolarisasi otak yang mengakibatkan gerakan berulang. Ingat depolarisasi otak ya. Nah, di sini ada berdasarkan depolarisasinya ada 4 ya. Kita bagi menjadi 4 untuk golongan patofisiologinya untuk memudahkan, seperti kegagalan mekanisme pompa natrium dan kalium akibat peneluran ATP. Ya kan? Setelah itu menyebabkan kelainannya apa? Ya, hypoxic ischemia, hipoglikemi, ya gitu. Untuk eksitasi neurotransmitter yang berlebih, contoh pada hypoxic ischemia, hipoglikemi, ada juga penurunan inhibisi neurotransmitter, yaitu ketergantungan piridoksin. Untuk kelainan membran sel yang mengakibatkan kenaikan permeabilitas natrium, yaitu seperti hipokalsemi, hipomagnesi. Kenapa natrium ini banyak ke sel menyebabkan kejang? Karena natrium ini menyebabkan depolarisasi gitu. Kelainannya pada hipokalsemi dan hipomagnesi. Kenapa? Karena kalsium dan magnesium itu sendiri fungsinya sebagai untuk penahan dari membran sel agar natrium ini tidak masuk ke dalam sel secara berlebihan. Seperti itu. Agar terjadinya hemostasis nantinya. Untuk fenomena kejang pada neonatus dijelaskan oleh Wolff karena disebabkan oleh keadaan anatomi susunan sistem saraf pusat dan keadaan fisiologi perinatal ini kurang berkembang maksimal yang saya tadi jelaskan, seperti dendritnya, aksonnya, sinaps, mielinnya gitu kan, ini kurang berkembang secara maksimal, terjadilah kejang. Untuk awitannya ini dimulai di antara 12 jam hingga 40 jam setelah lahir. Awitan kejang pada setiap etiologi dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan penyebab kejang. Ini bisa dilihat dari tabelnya, ya. Oke, kita bisa sorot. Ya, di sini untuk etiologinya, untuk awitan setiap etiologi beda. Ya, mulai dari encephalopathy ischemic, ya kan, bisa mulai dari awal banget dia neonatus ini lahir, ya. Perdarahan intrakranial ini biasa pada prematur, yang mulai dari dia lahir sampai lebih dari 3 hari bisa berlanjut. Bisa gangguan perkembangan otak, ya sama aja prematur atau cukup bulan insidennya. Hipoglikemi
Ya biasanya awal-awal lahir. Hipokalsemi, kelainan metabolik lain, dan sindrom epilepsi. Ini kita bisa lihat kelanjutan kejang dan frekuensinya. Next. Bagaimana untuk mendiagnosanya? Nah, untuk diagnosis kita anamnesis dengan melihat manifestasinya khas pada kejang vokal, pada kejang neonatus ini, dan juga pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjangnya. Nah, untuk anamnesis kita tanyakan riwayat kejang pada keluarganya. Apakah ada salah satu keluarga yang mengalami kejang pada saat lahir dahulunya, seperti itu. Ada juga yang kedua, riwayat kehamilan prenatal. Jadi selama kehamilan ini, si ibu ini mengalami apakah mengalami infeksi, ya kan? Apa preeklamsi, kayak gitu, dan lain-lainnya. Riwayat persalinan, apakah pada persalinannya terdapat aspeksia, ada trauma persalinan, kayak gitu, ketuban pecah dini, dan lain-lain. Itu tanyakan. Ada riwayat pasca natal, seperti setelah lahir itu, bayi itu apakah terdapat infeksi, bayi kuning, ya kan? Ada infeksi tali pusat kan, riwayat kejangnya tanyakan, riwayat kejangnya seperti apa, ya kan? Apakah gerakannya abnormal, berapa lama, gitu kan? Apakah kejangnya itu tangan dulu atau seluruhnya, kan? Frekuensi terjadinya kejang dan lain-lain harus tanyakan. Nah, tanyakan juga gejalanya. Gejala kejang di sini dapat diklasifikasikan ya. Kejang yang tersering pada neonatus itu ada tipe kejang saddle, ada klonik, tonik, dan mioklonik. Yang paling sering ini saddle ya, seperti mulutnya mengunyah, mulutnya menyusu, seperti menyusu, terus juga matanya deviasi horizontal, terus juga ada kayak gerakan serotype seperti mengayuh gitu kan, berenang, kakinya seperti mengayuh kayak gitu. Ada gerakan, ada gangguan otonom juga seperti perubahan tekanan darah kayak takikardi, denyut nadinya juga pucat, hipersalipa, dan apnea gitu. Nah, untuk klonik ini terutama saya highlight ke vokalnya ya. Kayak vokal, multivokal ini umum atau itu jarang. Kayak vokal contohnya kayak wajah, ekstremitas satu sisi, leher, dan satu tubuh di satu sisi. Jadi bedanya apa sih vokal dan umum gitu kan? Vokal tuh kayak pada salah satu bagian tubuh aja gitu. Karena di sini bayi neonatus ya, kayak di sini posisinya neonatus, jadi agak sulit untuk mendiagnosa ini kejangnya apa kayak gitu. Apa nih cuman gerakan bayi normal, apakah ini kejang, apa ini kejang tonik-klonik, kan ini bingung gitu kan. Tonik-klonik ini jarang sih pada bayi. Ada juga klonik gitu kan, mioklonik, tapi mioklonik jarang. Ada gerak-gerakan yang menyerupai kejang pada neonatus seperti apnea, hipereklepsi, spasme, dan jitters. Nah, kalau jitterness ini kayak dia tuh kayak tremor kasar. Disebabkan karena bayi misalnya hipoglikemi kayak gitu, kayak gemeter lapar gitu ya. Nah, bedanya bisa dilihat di sini pada tabel bedanya si jitterness dengan kejang, terutama pada perubahan fungsi otonom kejang ya, Jetrano kayak gitu. Bisa dilihat ya. Untuk spasme sendiri yaitu untuk spasme sendiri ya kita harus bedakan dengan kejang saddle ya. Untuk spasme sendiri kayak kontraksi otot tidak terkendali, dipicu oleh sentuhan, suara maupun cahaya, bayi tetap sadar, trismus, opisitotonus, kayak melengking gitu. Terus juga gerakan tangan seperti meninju dan mengepal. Nah, ini biasanya spasme pada tetanus neonatum ya. Next. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya kita identifikasi gejala kejang yang terjadi, yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk neonatus yang mengalami kejang biasanya letargi dan nampak sakit. Kesadaran juga tiba-tiba menurun dan berlanjut dengan hipoventilasi dan berhentinya pernapasan. Ya kan, karena mengenai batang otak tadi. Kejangnya tonik.
hiposisi dan deserbasi, reaksi pupil terhadap cairan nothing, dan terdapat quadriparesis. Flaksid dicurigai terjadi perdarahan intraventrikular. Kayak gitu. Ini kejangnya tonik ya pada kasus ini. Untuk ketiga, pantau perubahan tanda vital seperti berhubung dengan fungsi otonom tadi terganggu, kayak tekanan darah, nadi, kayak gitu. Untuk pemeriksaan kepala, apakah hidrosefali, apakah trauma kepala sebelumnya, itu harus kita cek gitu. Untuk pemeriksaan funduskopi, yaitu dapat menunjukkan kelainan perdarahan retina atau subarachnoid. Yang keenam, pemeriksaan tali pusat, apakah ada infeksi berbau busuk, kayak gitu. Nanti akan berdampak juga pada tata laksananya ya. Ini untuk pemeriksaan lab, pemeriksaan EEG, elektroencephalografi, dan ketiga pemeriksaan pencitraan dilakukan berdasarkan indikasi. Ya kan, pemeriksaan lab bisa kita pemeriksaan gula darah, elektrolit, ya kan. Elektrolitnya apa? Natrium, kalsium, magnesium, amonium, dan laktat. Pemeriksaan darah rutin, analisis darah, analisis cairan cerebrospinal, ya kan. Ada kultur dan uji kepekaan kuman. Ini berhubungan dengan meningitis kan, untuk terapinya apa nanti. Kadar bilirubin total, direct or and indirect. Ini untuk EEG gambarnya bisa dilihat. Ini normal ya. Ini yang A ini bayi yang kurang lahirnya. Yang ini EEG normal pada bayi yang cukup lahirnya. Ini terjadi kejang ya pada BBLR, ini kejang pada bayi cukup bulan, bisa dilihat. Memang susah sih kalau tidak terlatih gitu. Untuk pemeriksaan pencitraan bisa sesuai dengan indikasi ya, USG, CT scan, MRI gitu. Penanganan utama adalah mengatasi hipoksia dan gangguan metabolik sebagai penyebab tersering kejang pada neonatus, kemudian pemberian anti kejang. Untuk tata laksana medikamentosa, pertama itu untuk menghentikan kejang. Ya sebelum kita tata laksana kita harus terapi sportif seperti jalan napasnya, ya kan, harus benar-benar bebas dari hambatan. Juga kita ABCD-nya kita cek lah, kita atasi dulu. Terus juga kurang oksigen, cyanosis itu kita beri oksigen. Nah untuk terapinya keadaan umum udah baik, kita terapi. Untuk anti kejangnya kayak fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan intravena dalam waktu 10-15 menit. Jika kejang tidak berhenti, dapat diulang dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 30 menit. Jika tidak tersedia jalur intravena, dapat diberikan dengan IM, intramuskular, dengan dosis tingkatkan, yaitu 10-15%. Dengan dosis maksimal fenobarbital 40 mg. Bila kejang berlanjut, diberikan phenytoin 20 mg kilogram berat badan intravena dalam garam fisiologis dengan kecepatan 1 mg kilogram berat badan per menit. Ya, ini harus pelan-pelan ya ditetesinya phenytoin. Karena akan berefek pada distres ya nafas. Jika kejang masih berlanjut juga, bisa diberikan dengan benzodiazepin, misalnya lorazepam kayak 0,01 sampai 0,1 mg kilogram berat badan setiap 8 sampai 12 jam. Ada midazolam, ini masih kontroversial ya, tapi menurut yang terbaru ini bisa digunakan seperti 0,2 mg per kilogram berat badan dapat dilanjut dengan dosis titrasi 0,1 sampai 0,4 Ivilan. Untuk piridoksin itu kita bisa kasih 50 sampai 100 ya. Dilanjutkan dengan 10 sampai 100 per oral. Ini yang bisanya kalau misalkan fenobarbital diulang juga dengan phenytoin juga masih tetap tidak teratasi kejang, bisa dikasih lorazepam biasanya, jarang midazolam dan piridoksin. Untuk tata laksana pemberian rumatan ya, rumatan ini kayak untuk agar kejang ini tidak kambuh gitu sepertinya. Kita bisa kasih fenobarbital 3-5 mg, dosis tunggal atau terbagi tiap 12 jam secara IV atau per oral. Phenytoin kita bisa kasih 4-8 mg, intravena atau per oral, dosis terbagi 2 atau 3. Nah, untuk pengobatan sesuai dengan penyebab kejang, misalkan bayi ada infeksi pada tali pusatnya, ya kan, bermanifestasi pada kejang yang diakibatkan oleh tetanus pneumotherum sebetulnya ya.
Itu tata laksana tetanus seperti itu obatannya sesuai. Atau hipoglikemi ini pada apa namanya tabel ini hipoglikemi bisa kita kasih glukosa 10% 2 mili per kilogram berat badan invisalign dengan dosis rumatannya 8 mili seperti itu. Ini tanpa hipoglikemi yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jika ada indikasi lain, bisa kasih kalsium glukonas, magnesium sulfat, atau piridoksin ya. Jika memang etiologinya yang karena piridoksin ya tadi ya, metabolisme piridoksin, atau karena magnesium kah, atau karena kalsiumnya, ini bisa kita tata laksana juga sih, elektrolitnya juga. Tata laksananya suportif ya tadi kan sudah jelaskan kayak jaga jalan napas tetap bersih, pemberian oksigen untuk mencegah hipoksia lebih lanjut, menjaga kehangatan bayi, pasang IV cairannya dengan dosis rumahan serta tunjang nutrisi yang adekuat. Terus yang keempat mengurangi rangsangan suara, cahaya ya jika atau bangkitan kejang pada penderita tetanus ya khususnya. Untuk pemberian nutrisi secara bertahap, terutama utamakan ASI. Yang keenam, bila memerlukan ventilator mekanik, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan fasilitas pelayanan neonatal level 3 yang tersedia, yaitu fasilitas NICU. Untuk pemantauan juga, terus kriteria pemulangan bayi, ya ini beberapa melakukan pemeriksaan EEG lagi dalam 1 bulan. Atau sesaat sebelum keluar dari perawatan. Dan menghentikan obat antikonvulsan atau anti kejang jika EEG-nya normal. Jika bayi keluar dari perawatan dengan tetap menggunakan obat antikonvulsan, pertimbangkan penghentiannya jika mereka telah bebas kejang selama 9 bulan. Nah, untuk prognosisnya, kejang pada BBL, BBL itu bayi baru lahir ya, dapat mengakibatkan kematian atau jika hidup dapat menderita gejala sisa atas QLF. Untuk prognosisnya berdasarkan etiologinya ini ada yang meninggal, cacat dan normal bisa dilihat dari tabel. Jika hipoksik iskemi encephalopati sedang atau berat, sedang dan berat ini 50-50 ya meninggalnya 50%, cacatnya 25%, normal 25%. Bayi kurang bulan 58%, cacat 23%, normal 18%. Bayangkan jika dia bayi kurang bulan dengan hipoksik iskemik ya ini udah produksinya sangat buruk ya. Meningitis juga bisa dilihat malformasi otak, hipokalsemi, hipoglikemi dan cenderung hipokalsemi, hipoglikemi ini khususnya hipokalsemi ini mempunyai prognosis yang baik ya. Seperti itu. Oke, thank you. Semoga membantu. Komen di bawah materi apa aja yang pengen kalian minta dijelasin. Itu semoga membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kita sama-sama belajar ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.